Saya waras, kamu yang gila. Masuk ke dalam, di tengah tanah lapang, orang gila lagi duduk ngumpul, tepuk tangan. Orang gila, orang gila. Saya yang waras, kalian yang gila. Masuk lagi ke dalam, di dekat kantor direktur rumah sakit, ketemu satu orang gila. Nanya, sudah lama gila? Lama-lama kata sahabat kita ini, saking banyaknya orang gila, orang waras ragu dengan kewarasannya. Seandainya semua orang mengatakan, kamu kalau mau ke masjid bawa perhiasan, kalau mau ke masjid bawa perhiasan, kalau mau ke masjid bawa perhiasan, ayatnya jelas, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Orang yang awam pun akan terikut. Siapa yang mengerti tentang ayat ini? Yang ngerti adalah santri pondok pesantren. Daftarkan anak Anda ke pondok pesantren Darul Ulum sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya tidak pernah diminta untuk buat endorse, saya tidak pernah dibisik-bisiki untuk buat pengumuman. Lalu kenapa Ustadz ngomong begini? Supaya bapak ibu yang memasukkan anaknya, anaknya jadi para alim ulama, anaknya menjadi ahli fikih, dan ketika nanti anaknya masuk surga, anaknya pasti nanya, Ustadz Somad mana? Disitulah saya mendapatkan syafaat dari santri-santri alumni pesantren Darul Ulum Banyuanyar, insyaallah. Amin ya rabbal. Masuk surga itu nggak sendirian, Pak. Masuk surga itu berjamaah, ramai-ramai. Mana ayatnya masuk surga ramai-ramai? Jelas-jelas dalam Al-Quran datang ngadap Allah sendirian. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu datang menghadap kami furada, sendirian. Ayat ini cerita tentang kamu datang menghadap kami sendirian, bukan ayat berangkat haji pakai visa furoda. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kami ciptakan kamu sendirian, kamu pun akan menghadap kami mati sendirian. Betul, tapi saat masuk surga kita berjamaah. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Mereka masuk surga digiring, dibawa zumara, berjamaah. Dan di antara jamaah yang akan masuk surga itu adalah jamaah peradaban. Tentu yang masuk lebih dulu yang punya seragam. Jamaah peradaban berangkat. Yang masuk, yang pakai seragam dulu, masuk. Ustadz Somad masuk, of course. Itulah maka pentingnya kita selalu bersama dengan orang-orang soleh, bukan somad. Tadi saya mulai tausiah jam 8:30. Sekarang sudah jam 9 lewat 10. Ternyata sudah 40 menit saya berdiri, anak kecil 2 orang yang di depan tidak bergeming sedikit pun. Di tempat lain saya dari tadi memang ngitung nih sampai berapa menit mereka bertahan 2 orang pengawal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tempat lain saya tausiah baru kultum 15 menit bapaknya udah nguap, apalagi anaknya. Tapi hari ini tolong adik kameramen ambil gambar mereka sebelum mereka berdiri pulang ke ibunya. Mohon maaf ya Bu, ini anak diancam atau sukarela? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau anak-anaknya saja tahan mendengar ceramah, apalagi bapak ibunya. Betul? Memangnya Ustadz Somad gak pernah diundang acara ceramah untuk anak-anak? Pernah. Pengalaman yang paling menggetarkan hati. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang menyampaikan tausiah di sekolah kami? Siap. Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Saya datang. Begitu saya datang, saya sangka yang mau diceramahi wali santri, wali murid, anak TK semua. Kata protokol, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Enggak ada satupun anak itu yang peduli. Semuanya kikik. Dalam hati saya,
habis harga diriku hari ini. Saya pun menjaga wibawa saya pura-pura seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tetap juga nggak peduli. Saya buka dengan muqaddimah alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa subhanaka la ilma lana. Mereka tetap nggak memperhatikan. Sampai akhirnya ini kalau saya lanjutkan dua kemungkinan, kalau nggak saya stres, mereka stres. Akhirnya saya panggil pawangnya, kepala sekolah mohon bantu saya Bu, bisa ibu tolong saya? Kalau nggak bisa tolong saya pulang ini. Datang kepala sekolah naik ke atas pentas, lalu dia senyum ke anak-anak. Anak-anak sekalian, tepuk anak soleh. Anak soleh, jangan ribut. Lihat Ustadz lagi cemas. Begitu ibunya tepuk tangan, anaknya tenang. Dalam hati saya, ternyata semudah itu ya. Kalau tahu gitu saya tepuk dari tadi. Tapi di Banyuanyar, anak-anak yang dididik sudah terbiasa mendengarkan tausiah. Mereka tidak bersembunyi di belakang, mereka tidak berada di tengah ibunya, mereka tampil ke depan. Inilah calon pemimpin masa depan. Allahu Akbar. Kira-kira bapak dulu waktu masih kecil sebesar ini apakah seberani ini? Belum tentu. Kenapa mereka bisa seberani ini? Karena mereka mendapatkan doa barokah dari para kiai, para alim, para ulama. Mereka sudah terbiasa. Saya pernah ke satu daerah, diundang makan di rumah jamaah. Sampai di dalam, orang tuanya minta doa. Ustaz tolong doakan anak saya. Takut. Dalam hati saya, sangka saya setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masukkan anak ke pondok pesantren. Tapi katanya kita disuruh bawa perhiasan kalau mau pergi ke masjid. Lihat dulu asbabun nuzul ayat itu. Ayat itu cerita tentang apa? Dulu mereka tawaf di samping Ka'bah, uryanun taliq. Mohon maaf beribu maaf. Dalam keadaan oryan, telanjang bulat, nggak pakai baju. Mohon maaf, tidak layak saya berkata di depan kiai. Turun ayat khudhu zinatakum, maknanya ambil perhiasan. Pakaian kamu, pakai pakaian inda kulli masjid. Ketika kamu masuk Masjidil Haram mau tawaf, pakai pakaian, bukan tanpa pakaian. Itu nggak ada dalam terjemah depak Kementerian Agama. Itu ada dalam kitab tafsir. Masalahnya tafsir berbahasa Arab. Yang paling kecil tafsir mufradat Al-Quran berbahasa Arab. Tafsir Jalaluddin Al-Ma'alli, Jalaluddin As-Suyuti berbahasa Arab. Tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir berbahasa Arab. Tafsir Al-Quranil Azim, tafsir Mafatihul Ghaib Fakhruddin Ar-Razi berbahasa Arab. Dan pintu masuk ke bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, itu hanya dipelajari di pondok pesantren. Maka yang sudah memasukkan anaknya ke pondok pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu enggak juga mau masukkan anak ke pesantren, kok innalillah Pak Ustadz ya. Fitnah akhir zaman hari ini luar biasa. Pondok pesantren memberikan kunci-kunci ke anak kita. Kalau sudah dapat kuncinya, dia tahu mana orang sesat, mana orang salah. Sekarang di internet semuanya muncul. Dulu ini pakar nahu, ini pakar sorob, ini pakar bahasa Arab, ini pakar balaghah. Sekarang muncul ini pakar bahasa semut. Aneh-aneh zaman ini sekarang. Maka kalau anak kita tidak dipersenjatai dengan ilmu-ilmu agama, mudah dia disesatkan. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu dapat hidayah, kalau kamu dapat ilmu, satu dunia menyesatkan kamu, kamu tidak akan bisa sesat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Bagian yang pertama persatuan. Setelah kita bisa bersatu, berikutnya perubahan. Mesti ada perubahan. Contohnya yang sudah berubah itu siapa? Abdul Somad. Tadi pecinya merah, sekarang hitam. Tadi bajunya putih polos, sekarang sudah ada hijau-hijaunya. Mesti ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, itu suami saya sejak dengar ceramah pengajian Ustadz Somad sudah ada perubahan Pak Ustadz. Dulu nggak sholat, sekarang sudah sholat. Sholat apa Bu? Idul Adha. Karena mau ngambil kupon daging kurban. Alhamdulillah Ustadz Somad, istri saya dulu orangnya pelit, bakhil, medit, kedekut, kikir. Sekarang sudah dermawan. Dulu kalau ada kotak sedekah depan 2.000, sekarang sudah berubah Ustadz. Berapa? 2.500. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita tetap khauf, takut, cemas, tapi kita tetap berharap. Bainal khauf war raja, takut dan cemas, dan senantiasa berharap. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji mabrur, mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar, mudah-mudahan mendapatkan taubat nasuha, mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Terus apa tanda orang dapat haji mabrur? Apa tanda orang dapat husnul khatimah? Apa tanda orang dapat? Tandanya salah satunya adalah ada perubahan. Ustadz, katanya kalau kita pulang haji itu ada perubahan Pak Ustadz. Gimana perubahannya? Wajah putih bercahaya. Itu bukan haji mabrur, skincare. Wajah Cina, tangan Afrika. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perubahan bukan dalam bentuk fisik, perubahan dalam bentuk perubahan gaya. Kamu kenapa sekarang cuma duduk-duduk di masjid? Kenapa tidak bisnis? Saya ini dulu Pak Ustadz preman, saya riba, saya zina, saya makan haram. Sekarang setelah saya tobat, saya sudah berubah Pak Ustadz. Perubahannya gimana? Saya cuma nunggu malaikat maut tiba. Itu bukan perubahan, itu kemunduran. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Yang dulu saat jahiliyahnya panglima perang, setelah Islam dia tetap menjadi panglima perang. Siapa dia? Khalid ibnul Walid. Siapa yang menghantam Nabi waktu perang Uhud? Khalid bin Walid menyerang dari belakang, menghantam, membunuh sahabat Nabi. Tapi setelah dia berislam, dia tidak berhenti. Dia tidak hanya menunggu malaikat maut mati di masjid, dia tetap menjadi panglima perang. Yang dulu sebelum taubatnya adalah perampok, penjahat. Setelah dia taubat, dia tetap merampok. Tapi yang dirampoknya adalah perbuatan mungkar. Tangannya menghantam kemungkaran. Dulu orang tidak berani baca Quran dengan suara keras. Kenapa? Karena takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Kapan orang berani baca Quran dengan suara lantang? Setelah seorang yang pemenang gulat, juara bertahan, dia adalah Umar ibnul Khattab. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, orang berani baca Quran dengan suara lantang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sekarang ada orang baca Quran suaranya nggak kedengaran, itu berarti Umar bin Khattab belum masuk Islam. Kenapa berani baca Quran? Karena juara petarung bertahan sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Preman-preman yang bertato, yang dulu jahat, masuk dalam dakwah, masuk Islam, hijrah, bertaubat nasuha. Tapi tolong dakwah,
bukan berarti diam terhadap kemungkaran. Kalau agamamu dihina, kalau ulamamu dihina, engkau diam, ganti bajumu dengan kain kafan. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam hal kemungkaran memang ada ustadz yang mengajak kepada mari sholat, mari zikir, mari puasa. Itu namanya ustadz spesialis amar ma'ruf. Tapi jangan lupa, seperti uang punya dua sisi. Satu sisi bukan uang namanya, itu namanya uang mainan, uang contoh. Uang yang asli dua mata, dua sisi. Sisi amar ma'ruf, nahi mungkar. Mungkar nggak bisa. Jangan judi ya, jangan zina ya, nggak bisa. Nabi Muhammad itu bertutur kata lembut, dia nggak pernah marah-marah. Kapan Nabi ada kalanya matanya merah, suaranya menggelegar? Ketika kapan? Ketika ayat-ayat Allah dihinakan. Bahkan dibacakan qunut nazilah 1 bulan. Allahumma al'an rel, Allahumma al'an zakwan, Allahumma al'an usayyah. Laknatlah mereka ya Allah. Kapan Nabi minta laknat? Ketika para da'i dibunuh, ketika para da'i dihinakan. Allah meminta, Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dilaknatlah mereka. Sekarang banyak orang mengambil sisi kelembutan kebaikan, dipotongnya sisi tegas dalam kemungkaran. Mudah-mudahan santri-santri kita ada masanya lembut dan ada masanya tegas. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Perubahan kita adalah perubahan ke dalam kebaikan.